Saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum dari mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja dan serikat buruh dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang netral. Terdapat di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Prinsip mediasi. Dalam Khazanah literatur hukum, mediasi didukung oleh sejumlah prinsip dasar yang berfungsi sebagai landasan filosofis sekaligus kerangka kerja operasional dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip ini penting untuk dipahami oleh setiap mediator agar proses mediasi tetap berada dalam koridor filosofis dan melatar belakanginya. Merujuk pada pandangan Ruth Carlton yang dikutip oleh David Spencer dan Michel Dragon, terdapat ada 5 prinsip filosofis mendasar membangun esensi mediasi, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, kepemudayaan, netralisasi, dan solusi yang unik. Pertama, prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh proses mediasi bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa serta mediator. Keterlibatan para pihak eksternal dan tidak diizinkan. Kedua, prinsip sukarelawan atau volunteer. Keikutsertaan para pihak dalam mediasi harus dilandasi oleh kehendak bebas tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi dari manapun. Ketiga, prinsip pemberdayaan atau empowerment. Prinsip ini berasumsi bahwa untuk para pihak yang terlibat sebenarnya memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melindungi penyelesaian atas masalah mereka sendiri. Keempat, ada prinsip netralitas atau neutrality. Seorang mediator harus bersikap netral dan imparsial serta tidak memihak manapun. Perannya terbatas pada fasilitator proses, bukan penentu isi atau outcome. Kelima, prinsip solusi yang unik atau unique solution. Berbeda dengan putusan pengadilan yang seharusnya berdasar hukum dan norma hukum yang berlaku, solusi yang mediasi bersifat kreatif dan tidak terikat pada dasar legal formal, hasilnya hanya dapat berupa kesepakatan yang sangat khusus dan unik, dengan rancang khusus untuk memenuhi kepentingan dan keperluan spesifik para pihak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses mediasi. Proses mediasi yang pertama itu adalah tahap pra-mediasi. Tahap ini dimulai dari ketika penggugat mendaftarkan gugatannya di kepanitiaan pengadilan. Kewajibannya untuk melakukan mediasi lahir dari hari pertama sidang yang telah ditetapkan oleh mana semua pihak harus hadir, dan pada kesempatan ini ketua majelis hakim wajib menyosialisasikan dan menjelaskan prosedur mediasi kepada pihak. Selanjutnya, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih dari mediator yang terdaftar mediator. Hingga di pengadilan, apabila jangka waktu 2 hari para pihak tidak mencapai kesepakatannya mengenai pilihan mediator, pengadilan akan menunjuk seseorang mediator yang bersertifikat yang dapat berupa hakim bukan pemeriksaan perkara. Jika tidak ada majelis yang akan menunjuk salah seorang hakim pemeriksaan perkara untuk bertindak sebagai mediator, proses mediasi kemudian diberikan waktu 30 hari kerja dengan kemungkinan perpanjang untuk 30 hari kerja berikutnya jika diperlukan. Yang kedua, pembentukan forum mediasi. Dalam waktu 5 hari setelah pemilihan mediator, para pihak diwajibkan menyerahkan resume perkara yang memuat pokok persoalan dan usulan penyelesaian pada mediator yang ditunjuk. Mediator berwenang memiliki kehadiran langsung para pihak dalam pertemuan, tidak hanya diwakili oleh kuasa hukum, untuk memastikan komunikasi efektif. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi perkara. Pada tahap ini, mediator melakukan pendalaman perkara melalui teknik kaukus, yaitu pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak untuk memahami kepentingan, mengelola informasi, dan mengevaluasi posisi mereka. Mediator kemudian memfasilitasi para pihak dengan merumuskan opsi-opsi penyelesaian mungkin. Yang keempat, penyelesaian terakhir atau perumusan kesepakatan. Para pihak menyelesaikan keinginan dan kepentingannya untuk dirumuskan menjadi poin-poin kesepakatan. Mediator bertugas mendokumentasinya dalam draft kesepakatan perdamaian, dengan memastikan intinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, kesusilaan, tidak dirugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan jika draft kesepakatan perlu menegui menjadi akta perdamaian. Ketua majelis yang mengembalikan untuk revisi apabila belum memenuhi syarat, mediator kemudian harus menyerahkan kembali draft yang direvisi dalam waktu 7 hari. Kelima, pengesahan kesepakatan di pengadilan. Setelah memenuhi syarat, ketua majelis hakim menetapkan sidang pengesahan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan. Sidang pengesahan ini umumnya terbuka untuk umum kecuali untuk perkara tertentu seperti perceraian. Keenam, keterlibatan ahli dalam mediasi. Mediator dalam mengundang ahli, pemuka masyarakat, agama, atau adat untuk memberikan pemahaman atau pandangan yang membantu menyelesaikan sengketa dengan biaya yang sangat ditanggung bersama oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Yang ketujuh, mediasi. Kesimpulan mediasi. Mediasi ini nyatakan selesai baik karena
Setelah kita tahu tentang pengertian dan prinsip dari mediasi, yuk kita bahas langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu setelah menerima pelimpahan sengketa, itu mediator itu wajib untuk menjalankan tugasnya. Nah, untuk kurun waktu di mana ada batas waktu di mana seorang mediator itu harus melakukan tugasnya, yaitu ada di 30 hari kerja. Nah, jadi prosesnya itu tidak boleh berlarut-larut. Yang kedua, itu mediator akan melakukan suatu penelitian terhadap pokok perkara dan mengadakan sidang mediasi. Terus yang ketiga, itu kalau diperlukan, mediator itu bisa memanggil saksi ahli untuk memberikan keterangan. Nah, para pihak wajib untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan seperti surat perjanjian ataupun pembukuan. Nah, yang keempat, itu kalau ada para pihak itu berhasil mencapai kesepakatan, nah, maka nanti dibuatlah sebuah perjanjian yang dinamakan dengan perjanjian bersama atau PB yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu nanti didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, terus yang kelima itu kalau kemudian dia salah satu dari para pihak itu ingkar janji, nah pihak lain bisa meminta eksekusi dari perjanjian bersama tersebut ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Nah, yang keenam itu kalau tidak mencapai kesepakatan, nah mediator itu mengeluarkan anjuran tertulis yang diserahkan kepada kedua belah pihak. Yang ketujuh itu kalau anjuran tersebut disetujui, nah maka dibuat lagi perjanjian bersama yang juga akan didaftarkan ke PHI. Nah, kalau ditolak itu barulah sengketa itu bisa diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari proses mediasi ini sendiri. Nah, setiap mekanisme itu kan tentu ada yang namanya kelebihan dan kekurangan. Jadi tidak setiap hal di dunia ini tidak sempurna. Nah, kelebihan dari mediasi sendiri itu adalah yang pertama itu prosesnya cepat dan singkat, terus sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Terus terpercaya sama adil, dan yang terakhir adalah menghasilkan win-win solution yang berkekuatan hukum. Jadi kedua belah pihak itu tidak ada yang dirugikan. Nah, tapi ada beberapa kekurangan nih dari mediasi sendiri. Nah, itu dimana mediasi itu hanya efektif kalau kedua belah pihak itu punya etikat baik. Nah, kalau salah satu pihak hanya ingin mengulur waktu atau bahkan tidak hadir dalam sesi mediasi, nah prosesnya itu akan mandek. Nah, selain itu, mediasi tidak cocok untuk kasus yang menyangkut nilai ideologis, moral, atau penentuan hak mutlak, karena hal itu harus diputus langsung dan oleh hakim. Nah, kita ada menyajikan salah satu untuk contoh studi kasusnya. Di mana contoh kasusnya itu pada tahun 2017 terjadi perselisihan antara PT Indomobile Finance Indonesia yang ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat dan para karyawannya. Nah, karyawannya itu menganggap bahwa PHK yang dilakukan sepihak dan kompensasinya itu nggak sesuai nih sama Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, setelah perundingan bipartit gagal, itu kasus dibawa ke Disnakertrans NTB untuk proses mediasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, inilah contoh nyata bagaimana mediasi itu menjadi jalan tengah sebelum adanya perkara itu dibawa ke pengadilan. Nah, jadi mediasi itu bukan sekedar formalitas, tapi itu merupakan sebuah jembatan menuju keadilan yang damai, asal kedua belah pihak itu punya niat yang baik untuk menyelesaikan masalah bersama. Nah, karena dalam dunia kerja itu kan memang sejatinya bukan saat lawan itu kalah, tapi saat hubungan industrial itu tetap harmonis.